ila muallifi hadzal kitab nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi mu'allafatihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza jeung eta nya kitu deui sapertikeun zuhud. As-sahau ari bageuran wal judu jeung tegesna bageuran. Summa makarimul akhlaki tuluy akhlak anu mulia. Summa tolakotun tuluy marahmai budi. La khotila ulah jadi tukang tipu. La khotila ulah jadi tukang tipu. Wakada jeung eta nya kitu deui sapertikeun zuhud. Asahou ari bageuran. Wal judu jeung tegesna bageuran. Summa makarimul akhlaki tuluy pirang-pirang akhlak nu mulia. Summa tolakotun tuluy marahmai budi. La khotila ulah jadi tukang tipu. Baca. Salajengna ayat selanjutnya akhlak yang harus dimiliki oleh mukmin sejati, bukan mukmin sebayasari, tapi mukmin sejati adalah as-sakhau wal judu. As-sakhau wal judu bageuran alias dermawan. Dan momentum bulan Ramadan Rasulullah menyebut dengan Syahrul Jud, artinya bulan kedermawanan. Keluar pernah. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, ala uhbirukum bil ajwad. Apakah aku harus memberikan kabar gembira tentang al-ajwad, para dermawan? Allahu al-ajwad. Yang pertama, Allah adalah Dat yang maha dermawan. Wa ana ajwadu waladi bani Adam. Dan kami, kata Rasulullah, adalah sedermawan-dermawannya anak manusia. Wa ajwaduhum min ba'di. Dan orang yang paling dermawan setelah aku adalah satu, rajulun alima ilman panasyarahu. Seorang lelaki yang memahami, mengerti tentang satu ilmu, lalu ia menyebarkannya. Dan yang keempatnya adalah warajulun jada fi nafsihi hatta yuktala. Jada bi nafsihi fi sabilillah hatta yuktala. Seorang lelaki yang merelakan jiwanya di jalan Allah sampai ia
terbunuh. Jadi akhlak dermawan adalah satu akhlak Allah. Akhlak siapa? Allah. Dan kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kalian seperti halnya akhlak Allah. Dan salah satu akhlak Allah adalah al-jud, as-sakha, dermawan. Dermawan Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini dan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya semua diperuntukkan untuk manusia tanpa Allah membutuhkan timbal balik dari manusia. Karena Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh sesuatu. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Itu sebabnya Allah disifati dengan sifat qiyamu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak membutuhkan sesuatu yang mengkhususkan beliau. La yahtaju ila muhassis wa la yahtaju ila ma'alim. Yang kedua, akhlak dermawan itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sejarah fiqhus sirah, pemahaman tentang sejarah bagaimana dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat kita berdecak kagum dan kita bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau membaca tentang serial kedermawanan dari tokoh wanita, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu dalam sejarah dikatakan hartanya itu sepertiga kota Mekah. Itu hartanya milik Siti Khadijah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dipersunting oleh Rasulullah pada umur 40 tahun dan beliau adalah seorang janda kaya raya. Makanya bagi para pemuda, sunnah nikah untuk yang pertama adalah sunnahnya pada para janda. Tapi jandanya model protokolio Siti Khadijah. Udah cantik, kaya raya, dermawan, mujahidah, solihah. Kalau jandanya tidak memenuhi kriteria tersebut, tentu bukan sunnah tetapi karohah syadidah. Karohah syadidah. Sampai-sampai seluruh harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh harta Siti Khadijah itu diberikan kepada suaminya Rasulullah untuk apa? Menjadi penopang dakwah, menjadi penopang penyebarluasan Islam dan dakwah. Sampai-sampai di permintaan terakhir ketika Siti Khadijah itu terkena penyakit di umur 53 tahun, Siti Khadijah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan terakhirnya adalah sampai ia titip pesan kepada putrinya Siti Fatimatus Zahra, wahai anakku, titip permintaan terakhir sampaikan kepada ayahandamu, saya ingin dikain kapankan dengan sorban di mana Rasulullah menerima wahyu. Tahun dan Siti Aisyah itu suka cemburu. Kenapa? Karena Rasulullah itu sering bernostalgia dengan Siti Khadijah, sehingga Siti Aisyah itu pernah mengatakan, apakah tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah, padahal dia telah tiada dan engkau telah mendapatkan penggantinya yang lebih hebat. Dan Rasulullah marah pada saat itu, sehingga bulu kuduk Rasulullah, rambut Rasulullah depan itu bergerak ke atas, riak. Saking marahnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah itu dalam satu buku Hayatu Fatimah Zahra, kehidupan Siti Fatimah Zahra, bahwa Siti Aisyah berjanji pada saat itu, demi Allah saya tidak akan menyebut nama itu lagi sepanjang Rasulullah ada. Kenapa? Karena kecintaan Rasulullah adalah bukan hanya kecintaan yang bersifat cinta syahwat duniawi, tetapi kecintaan kepada Siti Khadijah adalah karena beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Siti Khadijah meninggal itu, Jibril datang. Kata Jibril, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah, ada salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menyediakan surga untuk istrimu Siti Khadijatul Kubra. Satu-satunya wanita di dunia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Sang Maha Pencipta adalah Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena dermawan. Dan manusia yang paling dermawan di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, yang dimaksud, yang termasuk ke dalam tipe manusia dermawan adalah rajulun alima ilman, seorang lelaki yang mengetahui satu ilmu, panasyarahu, lalu ilmu itu disebarkannya. Makanya kalian nanti jika sampai pada saatnya libur Ramadan, maka kalian harus menjadi duta pesantren, harus menjadi duta Islam, harus menjadi duta Al-Quran, sehingga kita menjadi tim kampanye dari pesantren, tim kampanye dari Islam, tim kampanye dari Rasulullah. Dengan apa? Satu, dengan lisan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kalaupun hanya satu ayat. Yang kedua, dengan tulisan. Yang kedua dengan apa? Tulisan. Dan yang ketiga dengan perbuatan. Dan menyampaikan dakwah dengan perbuatan itu lebih tajam, kata Rasulullah. Dilalatul hal absahu min dilalatil maqal. Menunjukkan kebenaran dengan perilaku itu lebih tajam ketimbang menunjukkan dengan ucapan. Action speak louder than word. Begitu kira-kira. Tinau arti namanya. Dan yang keempat, dermawan itu adalah warajulun jada binafsihi fi sabilillah hatta yutala. Seorang lelaki yang merelakan dirinya, habis dirinya, jiwanya, pikirannya, hartanya, tenaganya di jalan Allah, hatta yutala, sehingga ia terbunuh. Itulah para dermawan. Dan orang-orang yang punya sifat dermawan adalah mereka yang mengikuti akhlak Allah, mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan mereka yang mengikuti thariqahnya para ulama salaf. Insya Allah. Summa makarimul akhlak. Terus yang harus dimiliki lagi adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kenapa? Karena misi besar Rasulullah ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu likutamima makarimal akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Sehingga dulu orang mengenal Islam itu tidak usah baca Quran. Orang mengenal Islam itu karena melihat sosok Islam, sosok seorang kaum muslimin. Orang mengenal Islam itu adalah karena melihat sosoknya. Sehingga ketika Siti Aisyah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayahandanya, ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Nabi adalah miniatur Quran yang menjelma dalam perilaku kehidupan manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas Al-Quran disampaikan dalam 23 tahun, risalah itu sempurna sampai kepada seluruh umat manusia, sehingga Allah memberikan satu stempel laporan pertanggungan jawaban Rasulullah di hadapan Allah dengan satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
dina. Al-yauma, hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatmu dan aku ridho Islam sebagai agama. Itu artinya apa? Bahwa kenapa begitu cepat Rasulullah dalam hanya 23 tahun di kota Mekah, 13 tahun disebut dengan marhalatut ta'sis, fase pembuatan fondasi. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah selama 1 bulan, dan itu disebut dengan marhalatul intikal, fase transisional. Dan yang ketiganya 10 tahun di kota Madinah, dan itu fase tamkin, namanya marhalatul tamkin, fase eksistensi agama. Agama menjadi midolah, agama menjadi naungan. Agama dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga percepatannya begitu hebat. Kalau kita berkaca Indonesia sejak merdeka tahun 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadan, Indonesia hari ini sudah 74 dan sebentar lagi 75 tahun merdeka. Tapi Indonesia bukan era tinggal landas seperti apa yang dibayangkan oleh almarhum Haji Muhammad Soeharto, tetapi Indonesia hari ini menjadi era tinggal las. Era tinggal, eksistensi kedaulatan negara dipertanyakan. Kenapa? Sekarang dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu para pribumi yang akan mudik itu begitu ketat dihalangi. Tetapi aneh, 500 tenaga kerja asing yang mau masuk begitu longgar, bahkan dibela-belain. Dan itu menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa hari ini dipertaruhkan. Dan kalianlah menjadi sosok-sosok untuk pembela bangsa. Insya Allah. Takbir. Allah. Luar biasa. Maka dengan akhlak itu nggak usah banyak bicara, tetapi hasilnya luar biasa. Luar biasa. Summa tolakotun, selanjutnya akhlak budi pekerti yang harus dimiliki apa? Tolakotul wajhi. Ai basyasyatul wajhi itu apa? Marah naik budi. Semak apa? Basyasyatul wajhi. Marah naik budi. Sehingga orang kalau menatap Rasulullah didakwahi saja udah senang. Udah senang. Makanya basyasyatul wajhi atau marah naik budi itu bagian daripada alat kampanye yang paling hebat. Makanya, atau menurut bahasa kekinian, bahasa santuinya adalah marketing. Apa? Marketing. Jadi salah satu alat marketing yang paling hebat adalah basyasyatul wajhi, marah naik budi. Makanya ada satu kaidah di dalam ilmu marketing itu apa yang disebut dengan communication of salesman. Apa? Komunikasi seorang sales. Pernahkah kalian bertemu dengan seorang sales? Ada sales sabun Amoera. Apa? Amoera. Ada sales penjajah kopi begitu kan. Bahkan Ang juga pernah suatu waktu mau pengajian ke Pangandaran, tiba-tiba di pom bensin di SPBU itu ada seorang wanita mengetuk pintu mobil, dan Ang sudah berketetapan hati untuk tidak membuka, juga tidak membeli barang yang ditawarkan. Tetapi ketika senyum seorang sales wanita terlempar dengan suara yang lembut, ia menawarkan, padahal hanya pita simin yang satu lembarnya hanya Rp3.000. Tetapi bagaimana seorang sales menampilkan gerakan yang lemah gemulai dengan suara yang begitu mendesak dan senyum yang terlempar, akhirnya akidah runtuh. Prinsip itu menjadi runtuh. Saya buka kaca dan beli 3.000. Nah, kalian adalah para salesman. Kalian adalah VR, displaynya Islam. Sehingga apabila orang mengatakan seperti apakah sih akhlak Islam, maka orang akan menunjukkan, lihat aja santri. Maka santri di sisi lain adalah
dia yang memahami tentang kedalaman ilmu-ilmu syariat minimal 12 fan, bukan Partai Amanat Nasional tentunya. Ada fan fikih, fikul ahkam, ada fan tafsir, ada fan hadis, ada ulumul hadis, ada fikus sirah, ada ilmu bilaghah, ada usul fikih, ada fan nahwu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain santri lebih kental dengan akhlakul karimah. Sehingga apabila orang mengatakan siapa sih perjaka itu, nyantri pisan. Kata nyantri pisan itu menunjukkan yang pertama di otak kita adalah bahwa dia punya akhlakul karimah. Dan selanjutnya yang kedua adalah dia memahami tentang kaidah-kaidah keilmuan syar'iyyah dalam 12 pan itu. Dan insyaallah basyasyatul wajhi adalah cara utama kita mengenalkan Islam. Basyasyatul wajhi, muntolakul wajhi, maramai budi. Maramai budi. Pernah mampir di roti bulat itu apa namanya? Dunkin Donuts. Pernah? Di mana? Di mana? Karena harus dipertanyakan, kalau orang Cikijing nggak pernah lewat Dunkin Donuts. Ya kalau orang Bogor, ada orang Bogor, orang Bandung, orang Bogor, pernah ya ke Dunkin Donuts? Nah, Cipaku apalagi sama Jawa, paling belum fokus. Itu antum di gerai-gerai Dunkin Donut itu pelayannya pasti adalah seorang wanita yang pakaiannya juga menarik, smart, dan bicaranya itu dibuat-buat yang manja. Bapak perlu apa? Yang ini rasanya dulu. Tapi kalau terlalu keseringan kesal juga. Sehingga orang ya bisa jatuh hati padanya. Bisa jatuh. Begitulah Islam. Begitulah Islam. Dan para sahabat yang menyebar ke seluruh dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyebar luaskan Islam di mana? Di kota Xi'an. Dan itu di mana? Di Cina. Ziyad bin Tariq menaklukkan Islam sampai Andalusia, Eropa. Para sahabat sampai ke Kazakhstan, Eropa Timur. Kenapa? Karena akhlak Islam itu terlihat di dalam bahasa tubuh, di dalam bahasa lisan, di dalam bahasa perbuatan. Makanya salah satu hak yang harus dimiliki dalam kajian ini adalah pertama, dermawan. Sifat dermawan di dalam diri kita bagi seorang santri, bagi kaum muslimin itu persis seperti gula. Seperti gula. Disembunyikan rapat seperti apapun, pasti dia akan ditemukan semut. Makanya ada peribahasa, di situ ada gula, di situ ada semut. Dermawan, muntolakul wajhi, pasti akan dicari orang. Pasti akan dicari dalam kerja apapun kalian. Cung yang pernah makan di rumah makan nasi Abbas, ada santri? Antum pernah? Nah, perempuan. Dari wajah antum itu kelihatan Ahmad, ahli madang. Santri putih ada yang pernah mampir di warung Abbas? Warung Abbas itu satu warung makanan di pinggiran kali kecil, di pinggir jalan. Bangunannya kira-kira 4x6. Masakannya juga sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Seperti dalam kaidah, wajahnya biasa saja. Kaidahnya itu. Karena setiap satu suku kata harus ada kaidah. Nah, apa yang menjadi luar biasa itu dia tidak menggunakan piring, dia menggunakan daun pisang. Tuluy sambal yang disajikan itu bukan diulek, bukan, tapi digecok. Bahkan hanya cabai dengan garam. Enggak ada yang lain. Pasakannya itu, kalau ada pasakan daging, warung Abbas itu hanya garam dengan kunyit, koneng. Enggak ada yang lain.
Kenapa itu menjadi luar biasa? Bahkan satu hari itu dia bisa habis 4 kintal. Jadi sama dengan masaknya seluruh pala. Besar itu. Ya, apa yang jadi luar biasa? Ternyata ada satu pelayan yang muntah lagu dengan bahasa yang begitu dalam saja, itu psikologi pelanggan udah jatuh hati. Kasep soleh, jadi bahasanya gitu, laki-laki tapi agak feminim, agak jangan dikatakan sedot, tapi feminim. Kasep soleh sih makan pada sarang naon. Sangu sementara barak mulai pregu saja. Jadi bahasa seperti itu. Saya menyimpulkan pada saat ini barangkali jimat yang membuat warung atas begitu mendung ya. Begitu mendung. Muntolakul wajib. Wal hilmu jeung hilim. Ini akhlak selanjutnya. Summa sobru tuluy sobar. Summa tanazah tuluy ngabersihkeun anjeun amma tina perkara dana anu kotor min maksabin tina usaha mutajammilan barina gigindingan. Wal hilmu jeung hilim bijaksana. Akhlak selanjutnya yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Karena kata Rasulullah, khiyarukum ahsanukum khuluqa. Yang terpilih, manusia terpilih di antara kalian adalah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlak, orang yang paling bagus budi pekertinya. Dan wanita yang punya budi pekerti yang baik, itulah yang disebut dengan inner beauty. Apa? Inner beauty. Cantik dari dalam. Karena cantik itu nggak perlu putih, yang penting perempuan. Pasti cantik. Ganteng itu nggak perlu putih, nggak perlu kumis. Ganteng itu yang penting laki-laki. Nah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Apa yang disebut dengan hilim? Lihat di itunya di syarahnya, tarkul ajalah wa ta'ani fil umur wasi'atis sodri. Itu adalah apa? Hilim. Definisi hilim itu ada 3. Pertama, tarkul ajalah, tinggal gerasa gerusuk. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW, al ajalah minasyaiton, bertergesa-gesa adalah bagian daripada akhlak syaitan. Makanya kita harus apa? Yang kedua, at-ta'ani fil umur. Ta'ani itu apa? Santai tapi pasti. Santai tapi pasti. Ada sepeninggal para sahabat, ada seorang pemimpin Islam yang sangat masyhur di dunia, yaitu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah menjadi khalifah hanya sekitar 2,6 tahun. Karena di umur ke-43 tahun beliau meninggal. Jadi beliau meninggal dalam tengah-tengah kondisi negara makmur, keadilan begitu tegak, dan rakyat sangat mencintai pemimpinnya, dan pemimpin sangat mencintai rakyatnya. Itulah negeri yang negeri yang diilustrasikan oleh Allah dengan sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan cucu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya seorang anak namanya Abdullah bin Umar. Suatu kali Abdullah bin Umar itu dipanggil oleh ayahnya, "Wahai Abdullah bin Umar, maukah engkau ditikahkan dengan seorang bidadari surgawi yang hadir di dunia?" Insya Allah ayat sami'ana wa ata'na. Aku taat, aku dengar, aku taat. Akhirnya Sayyidina Umar menunjukkan seorang wanita yang rumahnya kira-kira di gubuk kecil. Tapi antum jangan membayangkan gubuk kecil di kota Mekah itu seperti gubuk di Indonesia, pakai bambu, gubuk bambu di situ mah. Gubuk kecil yang ada di kota Mekah itu tumpukan-tumpukan batu atau tumpukan-tumpukan bata. Nah, itu gubuk kecilnya. Dan kenapa Sayyidina Umar bin Khattab memilih wanita tersebut? Karena ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sidak, inspeksi mendadak, beliau menemukan satu dialog fenomenal. Ketika pada saat itu
dia mendengarkan keluhan rakyatnya. Kata sang ibu pada saat itu yang di sekelilingnya ada seorang wanita perawan, wahai anakku, besok pagi susu ini harus engkau jual. Tetapi agar untungnya banyak, maka susu ini harus dicampur dengan air. Bagaimana kata anaknya? Wahai ibu, kalau itu kita lakukan, itu berdosa kita. Kata sang ibu, wah enggak ketahuan siapa-siapa. Jangankan orang biasa, pemimpin kita Umar bin Khattab saja, itu tidak akan tahu. Tidak akan. Padahal Umar bin Khattab sang khalifah pada saat itu sedang mengintip percakapan itu dari luar rumahnya. Bagaimana kata sang anak? Wahai ibu, kalaupun presiden kita, khalifah kita, pemimpin kita Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang kita lakukan, seandainya kita mencampur susu dengan air, tetapi Allah pencipta kita selalu melihat kita, mendengar kita, memperhatikan kita. Dan pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab merasa terkesima betapa di gubuk yang jauh dari kota